Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azrina Syamenda dengan NPM 21203011124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak yang ibu banggakan dan juga ibu cintai. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Silahkan. Oke, gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Oke, baik, semangat sekali ya, luar biasa. Hari ini ada yang tidak masuk, ada yang izin sakit atau tidak ya? Oke, karena tidak ada yang izin, maka ibu tidak perlu mengabsen kalian satu persatu ya. Sudah siap belajar atau belum? Oke. Ada yang masih ingat tidak ya, pertemuan minggu lalu kita membahas materi apa? Iya, betul. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai materi sebelumnya, yaitu resensi. Oke, langsung kita mulai ya. Resensi. Apa itu resensi? Ya, jadi resensi itu berasal dari bahasa Belanda yaitu resenti dan bahasa Latin yaitu recensio, recensor atau juga revider yang artinya mengulas kembali. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku dan sebagainya. Secara garis besar, resensi diartikan sebagai kegiatan untuk mengulas atau menilai sebuah hasil karya, baik itu berupa buku, novel, maupun film dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Nah, tujuan dari resensi itu apa? Yang pertama, tujuannya yaitu membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara ringkas. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan juga kelemahan buku yang diresensi. Yang ketiga, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Yang keempat, menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis lainnya. Yang kelima, memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, dan substansi buku. Yang terakhir yaitu sebagai sarana promosi buku. Kemudian jenis-jenis resensi. Yang pertama ada resensi deskriptif. Apa itu resensi deskriptif? Jadi, resensi deskriptif adalah suatu resensi yang membahas secara detail setiap bagian atau babnya. Yang kedua, resensi informatif. Apa itu? Yaitu resensi yang isinya hanya berupa informasi mengenai hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum. Yang ketiga, ada resensi evaluatif, yaitu resensi yang menyajikan penilaian resensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Informasi tentang buku hanya dijadikan sekilas, bahkan hanya dijadikan sebagai ilustrasi.
Kemudian yang keempat ada resensi informatif evaluatif. Apa itu resensi informatif evaluatif? Yaitu resensi yang merupakan perpaduan dari dua jenis resensi tersebut. Resensi ini di samping menyajikan semacam ringkasan buku dan hal-hal penting yang ada di dalam buku, resensi ini dinilai paling ideal karena bisa memberikan laporan yang lebih lengkap dan juga memadai. Yang kelima yaitu resensi kritis, yaitu resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi ini biasanya kritis dan juga objektif dalam menilai isi buku. Kemudian ada juga unsur-unsur resensi. Yang pertama, ada judul resensi. Jadi, dalam judul resensi itu harus memiliki keselarasan dengan isi resensi yang dibuat. Judul yang menarik itu juga bisa memberi nilai plus terhadap sebuah resensi. Yang kedua, ada data buku. Penyusunan data buku itu dapat dilakukan. Yang pertama, ada judul buku. Yang kedua, pengarang. Ketiga, penerbit. Keempat, tahun terbit beserta cetakannya. Yang kelima, dimensi buku. Yang keenam, harga buku. Kemudian yang ketiga ada isi resensi buku. Isi resensi buku ini memuat tentang sinopsis, ulasan, kemudian kutipan, keunggulan dan juga kelemahan. Kemudian ada juga rumusan kerangka buku dan juga penggunaan bahasa. Yang keempat yaitu penutup resensi buku. Nah, pada bagian penutup biasanya berisi alasan kenapa sih buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Kemudian ada tahap-tahap penulisan resensi. Yang pertama, tahap persiapan. Nah, dalam tahap ini, hal yang perlu dilakukan itu antara lain memilih jenis buku yang diresensi, buku tersebut adalah buku-buku baru, dan membuat anatomi buku. Kemudian yang kedua, tahap pengerjaan. Poin A yaitu membaca dengan detail dan mencatat hal-hal penting. Sebelum membuat resensi, kita itu terlebih dahulu membaca buku yang akan diresensi sampai selesai. Kemudian mencatat dan kata-kata penting di dalamnya itu ditulis. Kemudian pada poin B yaitu membuat isi resensi. Apa isinya? Isinya diantaranya yaitu membuat informasi umum tentang buku yang diresensi, menentukan judul resensi, membuat ringkasan secara garis besar, memberikan penilaian buku, menonjolkan sisi lain dari buku yang diresensi, kemudian mengulas manfaat buku, dan juga penilaian dari segi kelengkapan karya, AYD, dan sistematika resensi. Terima kasih. Nah, jadi itu dia materi resensi. Semoga kalian semua paham ya. Oke, setelah materi selesai Ibu sampaikan, Ibu mau tanya, di sini ada yang pernah baca novel? Atau mungkin suka baca novel? Oke, ya buku apa saja boleh. Buku, novel, genre apa saja juga boleh. Banyak ya ternyata ya. Luar biasa. Nah, kalau untuk meresensi di sini ada yang pernah melakukan resensi? Resensi dari hasil novel atau film yang kalian baca? Aduh, sayang sekali belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, karena di sini belum ada yang pernah melakukan kegiatan meresensi, maka tugas dari Ibu adalah catat ya. Silakan untuk dicatat tugas dari Ibu. Tugasnya adalah silahkan kalian membuat resensi dari novel atau buku yang telah kalian baca. Bukunya bebas, boleh novel, boleh buku fiksi, buku non-fiksi, boleh yang bergenre romantis, horor, kesehatan, apapun bebas. Ibu tidak membatasi, buku apa saja boleh kalian resensi. Oke. Kemudian silakan untuk menganalisis unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaannya itu apa? Silakan dianalisis. Dan kemudian minggu depan Ibu akan tunjuk beberapa dari kalian untuk membacakan hasil kerja kalian. Paham?
Oke, paham ya anak-anak. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke, cukup. Hmm. Nah, untuk selanjutnya, sebelum Ibu menyimpulkan materi resensi pada pagi hari ini, Ibu mau tanya ke kalian, ada nggak sih yang ingat apa sih unsur-unsur resensi itu? Silakan untuk mengajukan diri dan yang bisa menjawab akan Ibu beri nilai plus. Ya, silakan Mbak Dinda. Oke, betul sekali. Mbak Dinda, Ibu kasih nilai plus ya. Baik, kemudian Ibu akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Kesimpulannya yaitu, resensi itu dianggap penting sebelum kita memutuskan apa yang ingin kita baca atau apa yang ingin kita tonton. Jadi, dengan adanya resensi, kita itu tidak membuang-buang waktu dan waktu sebelum menikmati bacaan atau tayangan. Karena di dalamnya sudah terangkum dengan jelas. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, karena jam pelajaran kita pada hari ini hampir habis, maka Ibu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian agar tetap semangat belajar. Untuk membuka materi yang sudah Bapak atau Ibu guru sampaikan di sekolah, itu dibaca-baca lagi, diulang-ulang lagi supaya materinya itu masuk. Dan jangan lupa tugas-tugasnya itu dikerjakan. Agar apa anak-anak? Agar kalian itu bisa menjadi anak yang sukses, agar kalian itu bisa mencapai cita-cita kalian, supaya orang tua kalian itu bangga sama kalian. Nah, mungkin itu ya untuk materi pada pagi hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, karena kita sudah membahas teks resensi, maka pertemuan selanjutnya kita membahas tentang materi drama. Untuk itu tolong disiapkan, tolong untuk baca dulu materinya di rumah. Oke. Nah, silakan untuk wakil ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.